Initiating System 1. System 1 loaded. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini sudah lama banget kita nggak ketemu ya. Sudah hampir lebih dari 2 minggu kita tidak berjumpa. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar membahas soal-soal tryout sekolah yang kemarin Pak Rex sudah bagikan melalui Bapak Ibu wali kelas kalian. Ibu wali kelas ting. Ya, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi, Allah Bapa kami surga. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami boleh bersama dengan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Kami ucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami, keluarga kami, bagi anak-anak kami, sehingga sampai pada hari ini kami boleh menikmati anugerah-Mu Bapa di tengah situasi pandemi COVID-19 yang begitu mendera di dunia ini Bapa. Bapa, kiranya Kau senantiasa berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh melakukan yang terbaik dan Kamu boleh melihat kemuliaan nyata di setiap perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami di setiap perkataan dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas soal-soal yang kemarin Pak Dokter sudah bagikan ya. Soal-soal yang ada, kalian lihat. Soal nomor 1 ada ada gambar gitu ya, tidak terbiasa sih. Ada gambar di mana timbangan kanan memiliki massa 1,5 kg, di sebelah kiri 250 dan 250. Kira-kira massa benda X yang dapat untuk pengukuran tersebut mana yang paling cocok menurut kalian? Ayo kita kerjakannya Pak Melvin, yo Rio Jesse gimana? Rizka? Ya, jawaban yang benar adalah C, 1 kg. Ya, soal nomor 1 jawabannya C. Kalau kalian kemarin jawab C, berarti betul. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah gambar. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Gambar yang pertama itu merupakan contoh benda apa? Ayo. Ya, bagus. Gambar yang pertama adalah contoh benda gas. Kalau gambar yang kedua kira-kira benda apa? Ya, yang kedua adalah gambar partikel benda cair. Yang ketiga gambar apa? Yang ketiga adalah partikel benda padat. Sifat zat yang benar dari benda-benda tersebut adalah ya, benda nomor 1, benda nomor 2, benda nomor 3. Kira-kira jawaban yang paling tepat mana? Kita lihat benda nomor 1, betul nggak? Bentuk berubah, volume tetap. Enggak ya, karena benda gas bentuknya berubah, volumenya selalu berubah. Ya. Kita lihat jawaban B. Iya, benda pertama betul. Volume benda kedua adalah benda cair. Ya. Partikel benda cair itu bentuknya berubah mengikuti tempatnya, betul, dan volumenya selalu tetap. Ya. Sementara benda padat bentuk tetap dan volume tetap. Berarti jawaban nomor 2 adalah B. Apa? Kalian yang sejawab B, bagus. Ya, pintar. Nomor 3, ada suatu percobaan ini bercerita tentang asam basa. Ya. Pada gambar pertama, kelihatannya gambarnya dari video. Gambar yang pertama itu adalah
larutan tersebut diberi lakmus biru, lakmusnya akan berubah menjadi biru. Oh tidak, ternyata lakmusnya tetap berwarna biru. Ya. Yang kedua, larutan tersebut diberi lakmus merah, menyebabkan lakmus merah berubah menjadi biru. Yang ketiga, lakmus biru diberi larutan dicelupkan di dalam larutan tersebut menjadi merah. Dan yang keempat, lakmus merah dicelupkan tetap berwarna merah. Larutan yang bersifat asam, ingat asam apa? Ya, ingat, masih ingat? Ame bagi asam merah terus. Ya, sementara basa biru. Jadi kita harus mencari lakmus yang berubah menjadi merah pada larutan tersebut. Di sini kita lihat ada larutan nomor 3 dan larutan nomor 4. Berarti larutan nomor 3 dan 4 itu kemungkinan larutan tersebut bersifat asam. Kalau yang pasti bersifat asam itu adalah larutan nomor 3 karena dia mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kalau larutan nomor 4 itu lakmus merah menjadi merah, mungkin larutan ini bersifat netral. Karena kita tahu larutan netral itu kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah dan biru akan tetap berwarna biru, alias dia tidak mengubah warna kertas lakmus. Sehingga sebenarnya yang bersifat asam yang benar itu adalah 3. Yang keempat bisa larutan asam, bisa larutan netral. Tapi karena tidak dijabarkan itu, akhirnya kita pilih jawaban yang D, betul. 3 dan 4. Maaf, Bapak masih agak pilker dikit, tapi nggak kena corona loh ya. Oke, nomor 4. Ozon atau O3 merupakan salah satu zat yang banyak terdapat di lapisan stratosfer bumi. Ya. Menipisnya lapisan ozon akhir-akhir ini menyebabkan dampak negatif bagi makhluk hidup di bumi, seperti makin banyaknya manusia terkena kanker kulit dan katarak pada mata. Berdasarkan ilustrasi, dapat disimpulkan bahwa ozon merupakan, kalau kita lihat ozon O3 ada berapa huruf besar anak-anak di sini? Ya, betul. Cuma ada satu huruf besar, yaitu huruf O yang mewakili dari oksigen. Ya. Karena di sini cuma ada satu huruf besar, berarti dia termasuk unsur. Tapi karena di sini ada angka 3-nya, ya, itu berarti dia tidak melulu unsur, tapi dia merupakan molekul unsur. Unsur tulisannya saja salah, sangat S. Sehingga jawabannya apa kira-kira? A. Atom yang menyebabkan pemanasan global. B. Ion yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. C. Molekul unsur yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Dan D. Campuran yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Jawabannya mana? Betul. Jawabannya adalah jawaban C. Kangen juga Pak Patrick ya ngajar sama kalian. Aneh ngajar rasanya ngajar sendiri, ini nggak ada temennya gitu. Biasanya bisa ngomel-ngomel gitu, gentar jangan lari-lari gitu. Atau Vio dengerin, jangan ikut sendiri ya. Atau misalnya Flora jangan tidur ya. Sekarang dengerin cuman bangku-bangku kosong. Oke, kita lanjut ke nomor 5, yaitu cocok. Perhatikan pernyataan berikut ya. Nomor 1, beras yang ditumbuk menjadi tepung. Beras yang ditumbuk menjadi tepung itu apa? Kira-kira apa? Perubahan kimia atau perubahan fisika?
Ada perubahan sifat tak? Tidak. Hanya berubah bentuknya, berarti dia perubahan fisikal. Betul. Nomor 1 perubahan fisikal. Lilin yang dibakar. Ingat, lilin itu ada 2 kejadian. Kalau lilin meleleh, itu dia perubahan fisika. Kalau lilin itu dibakar, dia perubahan kimia. Pintar. Ya. Yang ketiga, terbentuknya embun di pagi hari. Pembentukan embun di pagi hari kira-kira itu apa? Peristiwa pengembunan kan? Berarti perubahan wujud. Perubahan wujud itu adalah perubahan fisika. Bagus. Yang keempat, telur ayam mentah diolah menjadi telur rebus. Bisa nggak telur rebus balik lagi ke mentah? Nggak bisa. Tuh, berarti dia adalah perubahan kimia. Berarti yang perubahan kimia adalah 2 dan 4. Betul. Jawabannya C. Kok C terus ya jawabannya kosong. Oke, nomor 6. Nah, ini ada bimetal ya. Seorang siswa merancang sebuah saklar alarm dengan menggunakan bimetal yang akan menghidupkan alarm ketika terjadi kebakaran. Ini ada gambarnya. Jadi bimetal ini supaya disusun dengan logam P di atas dan logam Q di bawah. Supaya alarm berbunyi, syarat yang harus dipenuhi dari logam P dan Q. Kira-kira logam P dan Q itu kalau mau berbunyi, itu dia harus melengkung ke atas atau melengkung ke bawah menurut kalian? Betul. Dia harus melengkung ke bawah supaya bagian yang di sini ya, maaf, bagian yang ini bisa menempel di bawah sehingga dia akan terhubung oleh listrik. Ya. Kalau dia menempel, otomatis alarm itu akan berbunyi. Sehingga kalau dia melengkung ke bawah, turun ke bawah, Q dengan P mana yang harus lebih besar koefisien mulai panjangnya? P dan Q mana yang harus lebih besar? Menurut kalian? Ya, P harus lebih besar dari Q untuk koefisien Y panjangnya. Sehingga logam P akan lebih panjang, sehingga dia akan menekan, akan melengkung ke bawah. Sehingga kalau kita lihat jawabannya, ya, jawabannya adalah koefisien Y panjang P lebih besar dari koefisien panjang Y Q. Jawabannya adalah B. Terus semoga Bapak tidak kecepatannya. Kalau kecepatan tidak masalah, nanti bisa di videonya bisa diulang lagi. Oke, berikutnya nomor 7. Ada sebuah gambar. Ada sebuah benda tidak beraturan dicelupkan ke dalam lautan. Kemudian lautan tersebut akan tumpah sebanyak 20 cm3. Kemudian benda tersebut ditimbang sebanyak memiliki massa sebesar 50 gram. Yang ditanyakan adalah berapa massa jenisnya. Ketika posisinya ya. Yang ditanyakan adalah massa jenis benda tersebut. Kita tahu massa jenis adalah rho. Rumusnya apa rho? Rho rumusnya adalah massa per volume. Ingat, kalau massanya gram, berarti volumenya sentimeter kubik atau mililiter. Tapi kalau masanya kilogram, satuannya adalah meter. Karena yang diketahui ini kita pakai yang gram per sentimeter kubik. Kita hitung. Masanya berapa di situ? Masanya di situ adalah 50 gram. Dibagi volumenya berapa? Volumenya
20. Berarti 5 dibagi 2. Berapa 5 dibagi 2? 2,5 gram per sentimeter kubik. Ini adalah massa jenis. Jadi jawabannya adalah D. Betul. Oke, kita kasih merah ya, kelihatan ya. Jawaban nomor 7 adalah D. Sekarang nomor 8. Ratna akan memisahkan air dari campuran air dengan tanah. Cara yang dilakukan Ratna untuk memisahkan air dari campuran air dengan tanah adalah, nah, gimana caranya memisahkan air dari campuran air dengan tanah? Pernah tahu waktu kalian main kecil dengan didestilasi, diuapkan, sublimasi, atau difiltrasi? Destilasi adalah nama lain dari penyulingan, betul. Ya, gimana kira-kira? Misalkan air dengan tanah, diapakan? Disaring atau difiltrasi. Ya, cara paling mudah memisahkan air dengan tanah adalah dengan filtrasi. Ada pertanyaan? Kalau ada, bisa menghubungi Pak Patrick langsung di nomor WA Pak Patrick. Oke. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Ini ada gerak GLBB ya. Kita lihat grafik. Pertama, grafik antara di sumbu Y adalah kecepatan, di sumbu X adalah waktu. Kita lihat grafik A ke B. Kira-kira apa? Grafiknya naik. Bagus. A, B itu adalah dipercepat. Kemudian B ke C, grafiknya lurus. Apa kira-kira? Iya, betul. B ke C adalah GLB, ya, atau kecepatannya tetap. C ke D turun, berarti dia diperlambat. D ke E naik lagi, berarti dia dipercepat. Berarti jawabannya B, dipercepat, kecepatan tetap, diperlambat, dan dipercepat. A, B, B, C, C, D, D, E. Jawabannya B, G. Nomor 9, jawabannya B. Nomor 10, perhatikan gambar. Ada dua buah benda yang bawah 9 kg, yang atas 3 kg, diberi gaya sebesar 24 Newton. Percepatan balok. Ayo, ini hukum apa? Betul. Ini adalah hukum Newton kedua. Ya. Hukum Newton kedua. Masih ingat rumusnya apa? F sama dengan massa dikali percepatan. F sama dengan M dikali A. Ya. Dimana kalau kita mencari A, yang kita carikan kecepatannya, berarti gaya per massa. Bapak itu bisa menyebut ya datanya ya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Sekarang kita hitung gayanya berapa di situ. Di situ diketahui gayanya adalah sebesar 24 Newton. Massanya berapa? Ada dua buah benda, yang satu 9, yang satu 3. Kalian tambahkan. Berarti 9 tambah 3 sebanyak 12 kilogram. Massanya 24 Newton. Berarti 24 bagi 12 berapa? Yuk hitung dulu. Yo hitung. Jangan badal-badal. Ya, betul. Jawabannya 2 meter per sekon kuadrat. Oke, jawabannya D. Ya, kasih merah
dulu. Sumpah guys, aneh rasanya gak ada kalian ngajar seperti ini. Lucu aja, biasanya bisa ngomel-ngomel. Sekarang kayak ngajar sama saya, coba tengok-tengok gini. Tapi gak apa-apa, ini kalian, ini kita semua ya, kita belajar. Yang nomor 11, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda diberi dua buah gaya yang menurut kalian sama atau berlawanan. Yang satu mendorong ke kanan, yang satu menarik ke kanan. Berarti dua gaya tersebut sama. Berarti gayanya harus ditambah, betul. 15 ditambah 30 Newton. Berarti gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah sebesar 15 ditambah 30. Berarti ada 45 Newton. Kemudian jika balok bergeser sejauh 2 meter, maka usaha yang dapat dilakukan, kita tahu rumusnya, usaha B sama dengan gaya dikali perpindahan. B sama dengan F kali S. Betul. F-nya berapa? Masukkan 45 dikali berapa S-nya? S-nya adalah berjeda sebesar 2 meter. Berarti B-nya berapa? 90 Joule. Jawabannya apa? A. Walaupun kita tidak jadi ujian nasional, Pak Patrick akan tetap menjelaskan materi yang sudah saya berikan. Jadi walaupun kalian tidak ada kegiatan, kalian tetap belajar untuk mengasah otak kalian supaya tidak lupa, ya. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Batu dilempar vertikal ke atas seperti pada gambar yang kalian lihat ya. Dilempar ke atas. Kalau batu dilempar ke atas pada titik tertentu, dia akan berhenti. Kemudian dia akan kembali turun ke bawah. Pernyataan yang benar saat bola mencapai posisi tertinggi. Kalau sampai tertinggi itu berarti bolanya keliru ya, di sini batu, di sini bola, salah ya. Berarti kalau sampai di posisi tertinggi kan dia berhenti. Kalau berhenti itu dia punya energi kinetik tidak? Tidak. Jadi pada saat bola atau batu tadi dilempar sampai titik tertinggi, dia memiliki energi potensial tertinggi karena dia ada ketinggiannya. Tetapi energi kinetik yang bekerja pada bola tersebut atau batu tersebut itu nol karena dia berhenti sebelum dia turun lagi ke bawah. Sehingga pada saat batu atau bola tersebut dilempar sampai titik tertinggi, dia memiliki energi potensial maksimal, tetapi memiliki energi kinetik nol. Sehingga jawabannya adalah A. Energi potensial maksimal dan energi kinetik adalah nol. Oke, nomor 12 ya. Nomor 13. Perhatikan gambar. Ada sebuah tabung akuarium, di situ ada ikan. Kedalamannya 140 cm. Yang ditanyakan, jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah 9000 Newton per meter persegi. Posisi ikan dari dasar kolam adalah, jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, saya akan gambarkan untuk ini. Misalnya ada tangki ya, ada ikan, ini ada air, ya.
kedalamannya di situ sedalam 140 cm. Yang ditanyakan posisi ikan dari dasar kolam, yang ditanyakan di sini ini berapa cm? Kita bisa tahu rumusnya tekanan hidrostatis P sama dengan rho massa jenis air dikalikan kecepatan gravitasi dikalikan kedalaman. Ya. H di sini bukan ketinggian tapi kedalaman ikan. Kita yang mau tahu ini dulu. Jadi yang kita cari itu sebenarnya yang kita hitung ini H itu yang di sini. Ya. Letak ikan dari permukaan itu yang bisa kita hitung. Nah, sisanya ini nanti kita bisa hitung 140 dikurangi ini. Tapi kita hitung H-nya dulu. Tekanannya berapa di situ? Kita lihat. Tekanannya 9.000 Newton per meter persegi. Berarti tekanannya adalah 9.000. Kemudian massa jenis airnya berapa? Massa jenis airnya adalah sebesar 1.000. Kecepatan gravitasinya berapa? 10. Hanya berapa kita cari? Berarti 9.000 sama dengan 10.000. H sama dengan 9.000 per 10.000 sama dengan berapa? 9 per 10 berarti 0,9. Satuannya apa? Meter. Nah, di sini jarak di sini itu adalah 0,9 meter. 0,9 meter itu berarti 90 cm. Tulis 90 cm. Berapa jarak ikan sampai ke dasar? Jaraknya berarti 140 dikurangi 90. Berapa? 140 dikurangi 90 berapa? Jawabannya 50 cm. Jawabannya mana? C. Bagus. Ya. Nomor 14. Oke, mau dicatat dulu. Nanti ya catatnya sambil di apa? Pause gitu videonya. Ya. Biar tidak terlalu besar. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Pergantian siang dan malam kita akan mencari rotasi bumi. Kita lihat dulu apa ini rotasi atau revolusi ya. Pergantian siang dan malam, rotasi atau revolusi? Betul, rotasi. Perbedaan waktu di daerah bumi di Indonesia Barat, Timur, Tengah, waktunya kan beda-beda. Itu apa menurut kalian apa? Rotasi atau revolusi? Betul, itu rotasi. Gerak semu harian benda langit. Kadang di benda langit kelihatan di bulan itu kadang bisa geser-geser kan kalau kalian lihat itu. Menurut kalian itu apa? Rotasi atau revolusi? Ya, itu adalah revolusi. Yang keempat, lihatnya rasi bintang yang berbeda. Rasi bintang yang berbeda berarti apa dia? Revolusi, betul. Ya. Perubahan musim. Perubahan musim itu apa? Revolusi, betul. Perubahan lamanya siang dan malam adalah revolusi. Kelihatannya apa? Berarti ada salahnya. Ini ya, gerak semu harian benda. Yang betul tadi rotasi bumi adalah pergantian siang dan malam, betul. Perbedaan waktu di daerah bumi, betul, itu rotasi bumi. Perubahan musim enggak ya, perubahan musim itu revolusi. Ya, berarti jawabannya 3, gerak semu harian benda langit. Gerak semu harian benda langit. Gerak semu harian benda langit.
itu termasuk rotasi. Jadi jawabannya A. 1, 2, dan 3. Bapak kok nggak yakin dengan ini ya. Gerak semu harian pendalaman itu akibat rotasi. Kalau terlihatnya rasi bintang yang berbeda itu revolusi, betul. Perubahan musim, musim kemarau, musim hujan, ya Pak, di Indonesia, kita di Indonesia di Khatulistiwa itu kan karena revolusi ya. Perubahan lamanya siang dan malam, lamanya waktu siang dan malam itu revolusi. Coba nanti kita cek kembali ya. Oke, terus saudara, kita beri jawaban A. Kemudian nomor 15. Seorang siswa melakukan percobaan menggunakan tuas dari batang besi yang digantung dua beban dengan posisi seperti pada gambar. Ya, ini kayak jungkat-jungkit gitu ya, ini tuas. Jarak dari P ke Q 48 cm. Jarak dari Q ke R itu 10 cm. Agar tuas menjadi seimbang, yang dapat dilakukan adalah, kita gambar dulu untuk mempermudah. Nah ya ini ya, terus gambarnya nggak jelas ya, saya naikkan sedikit ya. Oke. Ya, coba. Itu Q R P 10 Newton, ini 36 Newton ya. Kemudian dari P ke Q 48 ya. Q ke R, berarti ke R tadi 10 cm ya. Kita tahu di sini berarti kita harus mencari terus B per R sama dengan LK per LB. Kita anggap yang satu di sini sebagai beban, yang satu sebagai kuasa atau gaya. Sehingga misalnya di sini B-nya berapa? Ya, misalnya B-nya kita kasih 10 ya, berarti yang di sini F 36. Kalau di sini B berarti dia di sini adalah L B, di sini adalah L K. Itu ya. LB nya berapa? LK nya berapa? 10 per LB nya 48. Saya simpan belum? 10 kali 48 sama dengan 10 kali 36. 480 sama dengan 360. Nah, seimbang. Ya, jadi yang dapat kita lakukan adalah menggeser beban B2 sejauh 20 cm menjauhi titik Q. Coba kalau misalnya kita geser ini menjadi LK-nya yang pertama ya, LK-nya menjadi sejauh 20 cm menjauhi Q. Berarti LK-nya jadi 20. Kita coba hitung ya. Ini yang awal ya. Berarti B-nya kembali 10 tetap F-nya 36 tetap ya. LK-nya jadi berapa? 10 digeser jadi 20. Berarti
20 per LB-nya tetap 48. 10 kali 48, 480 sama dengan 36 kali 2, 720. A salah. Masih tidak imbang kan? Harusnya imbang. Yang kedua adalah menggeser beban B1 sejauh 12 cm mendekati Q. Berarti yang kedua LB-nya menggeser beban sejauh 12 cm mendekati Q. Berarti dia diperpendek. Kalau 48 kurangi 12 berapa? Jadi 36 yang kedua ya, 36 cm. Sekarang kita coba. Tuh. 10 per 36 ini tetap ya, karena masanya tidak berubah, bagiannya berubah. LK-nya tetap 10 ya, karena berubah. LB-nya jadi yang kedua 36. Nah, berarti 36 kali 10 sama dengan 36 kali 10. Sama kan? Nah, jawaban B betul. Nah, sekarang menambahkan beban berapa? 14 Newton pada W2. Di sini tambah 14. Yang ketiga 36. Jadi berapa? Jadi 50 Newton. Nah, coba kita. Jadi LW-nya tetap tadi 10 per yang 36 jadi 50 sama dengan ininya tetap 10 per 48. Oh, sudah cocok, nomor C salah ya. Yang D menambahkan beban sebesar 18 Newton pada B1. Tadi B1 mana sini ya, ini tadi yang keempat ditambah 18 berarti jadi 28 Newton. Berarti 28 per 36 sama dengan 10 per 48. Wah, jauh banget. Berarti jawaban yang betul adalah B. Oke. Kalau misalnya belum jelas, bisa menghubungi Pak Patrick untuk bertanya secara lebih mendetail untuk soal ini. Oke. Nomor 14, ayo, ini materi kemarin kelas 9. Perhatikan gambar. Pembuatan magnet dengan cara digosok menggunakan magnet tetap seperti yang ditunjukkan pada gambar. Letak kutub magnet yang benar adalah ya. Cara menggosoknya seperti ini. Berarti ujung P menjadi ujung apa? Yuk ditulis dulu di soal kalian. Kalau digosok U yang pertama kali berarti ujung P menjadi ujung U. Q menjadi selatan. Kemudian P dan Q ditempeli magnet. Ingat P adalah utara dan Q adalah selatan. Kita lihat 1. Kalau 1 itu berarti dia dinempel di P-nya kan utara. 1 dia nempel di P berarti kalau dia nempel berarti ujung 1 karena ini utara, di sini ujung 1 adalah lawannya yaitu selatan, ujung 1 selatan. Oke. Ujung kedua yang nempel adalah kebalikannya. Ini utara, nempel selatan, berarti ujung 2 adalah utara, betul. Ujung 1 selatan, ujung 2 utara. Ujung 1 selatan, ujung 2 utara. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga tadi jadi ujung selatan ya. Nomor 3 nempel, berarti karena selatan berarti yang nomor 3 adalah utara. Betul, jawabannya adalah Su. Ya. A jawabannya. Ya. Jadi kalau itu digabung jadi jawabannya A S U U ya, boleh dijawab langsung. Oke.
Dalam sebuah kemasan tertulis komposisi sebagai berikut. Ya, kalau ada kalian sih, wah ini sih kalian teriak-teriak, terutama Melvin ini ya, Genta juga, atau Jonathan juga sama aja ini, ya toh. Wisnu, udah bangun Wisnu? Oke. Dalam sebuah kemasan tertulis komposisi sebagai berikut: tepung terigu, tapioka, dan seterusnya. Berikutnya merupakan zat aditif alami dan buatan yang tepat. Zat aditif apa? Zat yang ditambahkan. Tuh. Tepung terigu alami atau buatan? Alami. Betul. Tapioka? Alami. Lemak nabati? Betul. Alami. Gula? Alami. Perasa ayam? Perisa ayam? Betul. Buatan. Garam? Alami. Ragi? Alami. MSG? Buatan. Lada hitam? Alami, betul. Daun bawang alami. Tartrasin buatan, betul. Ya, berarti yang alami kita lihat yang buatan dulu aja ya. Perisa ayam, MSG, tartrasin, tapioka, gula, garam. Tapi apakah tapioka itu zat aditif? Bukan, tapioka itu bahan utamanya. Ya, yang merupakan zat aditif yang ditambahkan adalah gula, garam, dan lada hitam. Ya, jawabannya C. Sini, ya, sini. Nomor 18. Seorang siswa menyusun rangkaian objek dari 3 buah lampu dihubungkan dengan sumber tekanan sebagai berikut. Kira-kira nih lampu ini disusun secara apa? Lampu ini disusun, rangkaian ini disusun secara paralel. Siswa tersebut menghitung daya tiap lampu. Daya lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga yang benar berturut-turut sebesar. Oke. Ada sebuah rangkaian listrik kok itu sebentar ya. Kena gambar sendiri kok daripada itu ya. Di sini 12 ohm, di sini 6 ohm, di sini 3 ohm, di sini ada 1 ampere. Ingat pada rangkaian paralel, V selalu sama. Di sini pada diketahui sumber teganannya ya. Kita cuma tahu hambatan dengan kuat arus listriknya, I-nya. Ya. Kita hitung dulu. Ya. Kita cari dulu hambatan R total. Oh, tapi kita bisa hitung dulu V-nya dari sini. Ya, kita tahu rumusnya V sama dengan I kali R. Betul. I-nya berarti 1, R-nya adalah 12 ohm. Berarti V-nya adalah 12 volt. Jadi di sini V-nya adalah 12 volt. Kita tahu daya lampu P sama dengan V. Bapak itu udah lupa ya.
P P itu sama dengan P per R. Ya, coba lihat di di rumus aplikasi apa. B sama dengan P kuadrat R atau V per R. Nah, jadi itu. Kita cari yang pertama, P-nya berapa? Ya, V-nya diketahui 12 volt, R-nya 12. Berarti di hambatan yang pertama, di lampu yang pertama, sorry, ini 1, 2, 3. Ya. Betul, P sama dengan P per R. Ya, berubah. Ya, kebanyakan libur. Berarti yang pertama, daya yang pertama adalah V-nya 12 volt, kita tahu, ya. R-nya di sini 12, berarti di sini ada 1 watt. Ya. Daya lampu yang pertama adalah 1 watt. Yang kedua, P sama dengan P per R. V-nya 12, R-nya 6, berarti lampu yang kedua 2 watt. Lampu yang ketiga, P sama dengan V per R. P-nya berapa? 12 tadi, R-nya 3. Berarti 12 bagi 3, 4 watt. Lampu pertama 1 watt, 2 watt dan 4 watt. 1 watt, 2 watt dan 4 watt. Kita lihat sini. Oke, jawabannya A. Oke. Nomor 19. Banyak orang menjadi kecanduan merokok. Mau dicatat dulu? Oke. Kita lanjutkan aja ya, nanti bisa di off. Di pause dulu kok, di off kok. Banyak orang menjadi kecanduan merokok. Bahkan siswa sekolah dasar pun sudah banyak yang kecanduan merokok. Bahan kimia pada rokok yang menyebabkan penggunanya ketagihan adalah yang menyebabkan ketagihan apa? Betul. Jawabannya D, nikotin. Ya, bahan pada rokok yang menyebabkan kecanduan. Kalau tar itu menyebabkan kanker ya. Kafein itu ada kopi atau teh. Sedangkan morfin tidak ditemukan di rokok ya. Nomor 20. Saat Ana berjalan-jalan di persawahan pada pagi hari, Ana melihat matahari bersinar. Batu di dalam sungai, air yang mengalir, tanah liat, potongan kayu, belalang makan daun padi, burung yang berkicauan, katak yang berenang, ayam yang berlarian. Menurut pendapatmu, manakah pernyataan berikut yang termasuk gejala biotik? Biotik berarti berkaitan kok mati. Oke. Ya. Gejala biotik berarti yang berkaitan dengan makhluk hidup, betul. Ya, yang berkaitan dengan makhluk hidup kita lihat A. Ya, kata berenang, burung kicau, belalang, betul. Makhluk hidup ya. Yang B, pada matahari, bukan. Ada potongan kayu, yang C, bukan. Ya, yang D, potongan kayu, bukan. Berarti jawabannya biotik. Gejala biotik berarti A. Kalau gejala alam abiotik itu adalah gejala alam yang tidak berkaitan dengan makhluk hidup. Oke, nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Ini memiliki ciri apa? Ayo, daun putri makhluk disentuh. Nah, kalau nggak bisa ya nggak belajar. Berarti adalah menanggapi rangsang. B. Bagus. Nomor 22. Perhatikan hewan berikut ini. Hewan yang kerabatan paling dekat. Mana coba? Menurut kalian mana yang paling dekat? 1, 2, dan 4
Ya, nomor 1 tuh cumi-cumi, nomor 2 gurita, nomor 3 udang, ya. Dan nomor 4 adalah kerang. Nomor 1, 2, dan 4 itu termasuk dalam kelompok hewan moluska, hewan bertubuh lunak, moluska. 1, 2, dan 4 itu termasuk kelompok moluska. Sementara kelompok 3 itu termasuk kelompok arthropoda, hewan berkuku. Yang jelas berarti yang punya kekerabatan dekat antara 1, 2, dan 4. Tapi mana yang paling dekat antara 1, 2, dan 4? Ternyata 1 dan 2. Karena cumi-cumi dan gurita itu dia kelompok moluska, tetapi dia termasuk dalam kelas kelompok cephalopoda. Apa itu cephalopoda? Cephalopoda adalah hewan yang bergerak, kakinya berada di dekat kepala. Ya, cepha itu adalah kepala, cephalo adalah kepala, pot itu adalah kaki, kakinya ada di kepala. Ya, kita lihat di situ ya. Kemudian yang nomor 4 itu dia betul moluska, tapi dia termasuk kelompok bivalva atau kelompok kerang. Ya, kerang waktu dari bapak dari upaya. Kalau itu gastropoda, cephalopoda, ya bivalva, ya bivalva. Sementara yang 3 udang itu termasuk kelompok arthropoda. Arthropoda dari kelompok udang itu kelompok krustase, kelompok piting. Krustase. Ya. Berarti jawabannya yang paling dekat adalah 1 dan 2. Oke. Kita cek dulu videonya Pak Patrick itu, ilmunya Pak Patrick rekam enggak dari tadi. Masih tetap merekam, jadi masih rekam. Ya. Gurumu stres ya, karena pancone. Inilah Pak Patrick. I'm lonely, I miss you, guys. 23. Penggunaan DDT pada pertanian dapat membunuh serangga hama dan beraneka ragam serangga lainnya. Banyaknya serangga yang mati secara tidak langsung akan mengancam kelangsungan hidup burung dan populasi ikan karena, yuk kira-kira apa? A. DDT juga meracuni burung dan ikan sehingga jumlah populasi mereka menurun. Air yang berasal dari pertanian dapat menyebabkan ikan di sungai banyak yang mati. Serangga yang dimakan burung dan ikan mengandung DDT sehingga burung dan ikan mati. Terputusnya rantai makanan pada ekosistem karena serangga merupakan makanan bagi burung dan ikan. Kira-kira mana jawabannya? Ya, betul jawabannya. D. Terputusnya rantai makanan pada ekosistem karena serangga merupakan makanan bagi burung dan ikan. Ini paling tepat, ya. Nomor C juga sebenarnya betul, tapi yang paling tepat dari jawaban yang betul. 24. Perhatikan gambar sel berikut. Bagian sel yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Yo, bagian mana? Q itu apa betul? Q itu mitokondria ya. Mitokondria kan sel hubungan dari hewan dunia. P berarti. Jadi P ini adalah namanya flagel. Ya. Jadi hanya sel hanya sel hewan
yang memiliki flagel, karena sel tumbuhan itu kan dia tidak bergerak, ya, sehingga dia tidak memiliki flagel. Flagel itu fungsinya adalah untuk sebagai alat bergerak. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 25. Capek juga ya ngomong terus, nggak ada orang lagi. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini suatu rantai makanan. Salah, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan yang terdiri dari beberapa rantai makanan. Soalnya apa? Apabila populasi tikus habis karena dilakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida, maka populasi yang paling terancam keberadaannya adalah, kita lihat, tikus. Mana tikus? Mana tikus ini tikusnya? Tikus itu dimakan serigala, dimakan elang, makan ular. Ya, serigala cuma makan tikus, sementara elang masih makan yang lain ya, ular juga makan kodok sama itu. Berarti yang pasti paling terdampak adalah serigala karena tikusnya habis ya. Oke, kita lihat. Populasi ular meningkat, enggak ya. Meningkatnya populasi elang, enggak juga ya. Populasi serigala yang paling terancam keberadaannya, betul. Ya, kata akan meningkat. Jawabannya adalah C. Perhatikan gambar kesendian berikut. Apa ini? Ya, betul. Ini adalah tulang apa? Tulang panggul ya, tulang panggul dengan tulang tulang paha. Ya, di sini antara B dengan A. Menggerakkan tulang A ke segala arah. Jadi kan sendi apa? Kalau kita lihat dia adalah sendi gerak yang termasuk sendi peluru. Ya, sendi peluru adalah dia menggerakkan tulang A ke segala arah. Jadi kakimu kan bisa tendang, bisa bergerak sana sini ya. Dan kalau kita lihat ini kan dia bisa depan, belakang, samping kanan, samping kiri, bisa digerakkan ke segala arah. Itu tulang sendi peluru yang ada di tulang A. Jadi jawabannya nomor 26 adalah A. Kelihatan nggak sih merahnya? Nggak kelihatan ya ternyata ya. Tapi barunya ada di PPT nggak kelihatan ya. Ya. Tapi kalian tahu ya jawabannya ya. Nanti kalau kurang jelas bisa menghubungi Pak Ketek secara langsung. Nomor 27. Perhatikan tabel uji makanan berikut. Ya, di sini adalah lugol. Lugol digunakan untuk apa? Ya, betul, lugol digunakan untuk membuktikan adanya amilum. Ya, uji positif pada warna biru ke vitamin. Berarti yang positif mengandung amilum adalah 1, 3, 4, dan 5. Betul. Biuret adalah untuk protein. Ya. Uji positif memberikan warna ungu. Ya, berarti yang ada proteinnya adalah nomor 1, 2, dan 3. Sementara Benedict untuk glukosa, betul. Ya. Uji positifnya dengan warna merah bata. Berarti yang mengandung glukosa adalah makanannya yang berada di nomor 4, 5, dan 6. Betul. Bahan makanan yang mengandung protein, gula, dan amilum, betul-betul kita lihat protein. Mengandung protein berarti 1, 2, 3. Kita lihat 1, 2, 3. Yang D salah berarti. Sekarang mengandung gula atau glukosa 4, 5, 6. Ini masih ABC masih betul semua ya. Terus yang mengandung amilum 1, 3, 4, dan 5. Nomor A salah, 1 betul, 6 salah. Ya, jadi jawabannya B. Nomor 27 jawabannya B. Oke. 28. Perhatikan gambar jaringan darah sebagai berikut.
Kita lihat gambar nomor 1 itu adalah ya, gambar nomor 1 ya, itu ya, tidak terlalu cepat. Gambar nomor 1 itu adalah eritrosit atau sel darah merah. Itu gambarnya seperti itu. Ya, tolong diperhatikan. Gambar nomor gambar nomor 2. Nomor 2 itu dia bentuknya tidak beraturan. Oh ya, gambar. Nah, oke. Gambar nomor 2 itu menunjukkan gambar kalian dapatnya file ya, jadi mungkin lebih jelas ya. Gambar nomor 2 itu adalah trombosit, keping darah. Trombosit atau keping darah. Gambar nomor 3 itu adalah plasma darah. Dan gambar nomor 4 itu adalah sel darah putih atau leukosit ya, sel darah putih. Nah, kalau berbicara tentang COVID ya, COVID-19 ini yang paling penting, leukosit bagi tubuh kita. Karena kalau sampai kita terkena virus dari corona, leukositlah yang pertama kali akan melawan, membunuh. Nah, kalau leukosit kita rendah, otomatis kita akan mudah diserang oleh virus corona. Makanya kita harus jaga kesehatan, banyak makanan-makanan yang bergizi yang meningkatkan kekebalan tubuh kita melalui leukosit kita. Nah, Alvin tampak di soal, Alvin wajahnya tampak pucat. Dia mengeluh pusing dan cepat lelah. Berdasarkan gejala tersebut, Arvin mengalami kekurangan bagian darah yang ditunjukkan oleh nomor pucat, pusing dan cepat lelah. Berarti kan dia kira-kira apa? Kurang oksigen, ya, dari tubuhnya sehingga dia cepat lelah. Nah, biasanya yang mempengaruhi kekurangan itu adalah adanya dia kurang hemoglobin. Ya, kalau berkaitan dengan oksigen itu dia HB-nya rendah. Padahal kita tahu HB itu berada di dalam sel darah merah, ya, di mana HB itu akan mengikat O2 menjadi namanya HbO2. Nah, HB yang rendah itu akan menyebabkan seseorang memiliki wajah yang tampak pucat, mengeluh pusing dan cepat lelah. Itu yang dinamakan penyakit anemia, ya, kekurangan sel darah merah. Jadi kalau kamu kurang sel darah merah, ya itu ciri-cirinya, ya, HB-mu pasti rendah. Jadi gambar nomor, ya betul, gambar nomor 1, gambar A. Oke, nomor 29. Berkali-kali ya soal seperti ini. Udara tidak. Usah ketok nih, ada udara tidak. Ya, dilihat aja langsung dari, kalian harus hafal ya. Dilihat aja langsung udara tidak berapa mili loh di situ, antara 3000 sampai 3500. Jadi kan jaraknya berapa? 500. Berarti udara tidak. Apa tuh udara tidak? Udara tidak itu adalah udara yang kita lakukan pernafasan sehari-hari. Pernafasan normal ini adalah dikatakan udara tidak. Itu kapasitasnya adalah sebanyak 500 mili. Jawabannya jadi D. Nomor 29 jawabannya D. Nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Lama-lama dingin juga. Biasanya AC-nya nyala, orangnya banyak panas. Sekarang AC-nya nyala, hanya Pak Patrick seorang diri ditemani kalian di
kamar kalian atau di rumah kalian masing-masing. Makanya kedinginan. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 berfungsi untuk nomor 1 yang pertama, nomor 1 itu dendrit. Ya, dendrit adalah dia menghantarkan impuls atau menghantarkan rangsangan menuju ke badan sel saraf ya. Jadi nomor 1 itu adalah dendrit. Kita akan terus ya. Nomor 1 itu adalah dendrit. Nomor 2 adalah nukleus dari ini adalah neuron. Ya, gambar neuron atau sel saraf. Ya. Nomor 3 adalah badan sel. Nomor 4 adalah sel mielin. Nomor 4 pokoknya agak lupa ya, nanti coba saya lihatkan lagi. Nomor 5 itu adalah akson. Nah, dendrit itu adalah menerima rangsang, dia menerima rangsangan dari luar, kemudian diteruskan ke dalam badan sel, kemudian badan sel akan diteruskan melalui akson menuju ke sel saraf yang lain. Berarti fungsinya adalah menghantarkan impuls menuju ke badan sel saraf. Jawabannya adalah C. Fungsi dari dendrit. Nomor 31. Kelainan tulang belakang yang mengakibatkan badan membungkuk ke depan. Ya, di antaranya disebabkan oleh kekurangan kalsium sehingga tulang rapuh dan kurang kokoh, kan ya. Akibat serangan jantung, kan ya. Seringnya berjemur di bawah terik matahari tanpa pelindung, bukan. Kebiasaan buruk memanggul beban berat di punggung ini, atas berat-berat. Makanya sekolah kita punya loker. Ya, sehingga kebiasaan itu tidak menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Yang kita tahu kelainan tulang belakang ada 3. Yang pertama adalah yang dinamakan ini bentuk S ya, itu namanya skoliosis. Skoliosis bentuk S. Skoliosis. Yang berikutnya adalah lordosis ya. Lordosis itu adalah ini yang tulang belakangnya menekuk ke belakang. Ya. Kalau yang menekuk ke depan itu adalah kyphosis. Ya. Bungkuk itu kyphosis. Lordosis itu tegak gitu. Jawabannya D, 31. 32. Cepat aja ya, 1 jam lebih. Perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pada bagian P, masa tahu, semua tahu ya, adalah pelepasan sel telur dari ovarium. Oke, jawabannya B ya. Kedua B ya. 33, perhatikan gambar berikut. Gambar X. Ingat, yang bagian bawah apa? Dalam ini silen naik ke atas, jadi di permukaan, bawah floem di bawah. Berarti yang X adalah untuk floem sebagai tempat mengangkut hasil fotosintesis. Jawabannya C.
Ingat ya, yang bawah kan yang X itu kan yang bawah dong. Ya, kita lihat ya. Iya, betul kan? Kalau yang atas kan silen ya, yang mengangkut air dan saudara. Yang bawah form adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis. 34. Perhatikan gambar cara perkembangan berikut. Ya, tunas pisang. Ya, tanaman dengan cara reproduksi seperti ini adalah dengan cara yang mirip dengan pisang adalah bambu, kentang, pegagan, atau lengkuas. Ya, jawabannya adalah bambu. Betul. Terakhir, yang Brian. Nah, Brian besok ya, Bapak dikasih itu ya. Sampai ngomong terus. 35. Sebuah pot tanaman diletakkan di bawah cahaya 24 jam. Satu helai daun dari tanaman tersebut ditutupi dengan kertas timah. Jadi percobaan ya, percobaan saks ini. Percobaan fotosintesis, percobaan saks. Setelah 2 hari, daun tersebut dipetik dan diuji iodin pada permukaan atas daun. Hasil uji iodin menunjukkan warna bagian daun yang tertutup warna pucat, sedangkan bagian yang tidak tutup berwarna biru kehidaman. Berarti bagian yang tutup tidak fotosintesis, bagian yang ini daun ya, sehingga sama Bunda Nani ya, kalian itu bagian yang ditutup ini kan tidak kena fotosintesis, tidak kena sinar, sehingga dia tidak fotosintesis, sehingga tidak ada amilum, sehingga uji iodin negatif. Saat ini berperan untuk apa? Fungsi dari amilum adalah untuk sebagai penyerapan air, kan ya. Sebagai cadangan makanan, iya. Amilum sebagai bahan cadangan makanan pada tumbuhan. Contohnya B. Itu untuk belajar kita pada siang hari ini. Untuk yang proyek nanti Pak Patrik akan berikan kuncinya ya, dalam bentuk soal ke wali kelas. Ingat, tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat, tetap gembira, dan tetap berdoa. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.